dari sautun. Bisa nggak jadikan saya host? Biar saya bisa share. Udah Ustaz. Jangan yang ini, yang bacaan DVM. Oh, kalau jadiin Oke, co-host nggak bisa Ustaz. Oke, siap. Kelas. Aku udah tahu nih. Unzuru ilah. Terlihat gak? Hal nazar tuh. Udah Ustaz. Belum. Udah terlihat. Sudah ya. Bisa kita pelajari dulu muqaddimah ilmu aswad. Muqaddimahnya kayak gini. Terlihat nggak tulisannya? Lihat Ustaz. Lihat Ustaz. Terlihat ya. Oke. Yu'tabaru, ini dinilai atau dipandang ilmu aswad. Nah, ilmu aswad dalam bahasa linguistiknya itu dinamakan fonetik. Nah, ilmu aswad atau fonetik itu ilman jadi dan kodiman. Dia salah satu ilmu yang dikatakan baru dan juga dikatakan lama. Jadi ilmu aswad tarotan nusami bi ilmin jadidin au qadimin. Kadang-kadang dibilang ilmu yang baru, kadang ilmu yang lama. Dibilang baru seperti ini. Ya. Dibilang baru karena ini dikatakan cabang dari lisaniyah. Dikatakan jadid ini karena cabang dari ini linguistik atau lisaniyah. Di mana ilmu aswad atau fonetik ini muncul pada seorang tokoh linguistik yang namanya Ferdinand. Jadi Ferdinand inilah sebagai penggagas ilmu aswad. Itu yang pertama ya dikatakan jadi. Di sini katakan kodim di sini. Dikatakan ilmu kodim karena dia salah satu ilmu yang menjadi dasar setiap bahasa. Tapi kalau kita gambarkan ini kan, ilmu aswad itu aswad itu berarti ilmu aswad itu bisa bersifat kodim dan juga bersifat jadid. Dikatakan kodim kenapa nih?
Kenapa tadi? Karena dia cabang dari ilmu al-lisaniyat. Dikatakan qadim. Cabang dari linguistik. Tokohnya siapa? Ini Verdinya. Dikatakan jadid. Ini dikatakan jadid ya. Ini jawaban. Jadi, sekarang dikatakan qadim, ini dia. Dikatakan qadim karena menjadi apa? Dasar bahasa. Ya kan? Paham tuh? Paham nggak? Coba Juniko jelaskan. Juniko. Mana nih Juniko ini? Ya. Atau Nabila? Iya, nah, Ustaz. Tadi penggagas ilmu aswad itu Ferdinand de Saussure. Terus kenapa ilmu aswad dikatakan kodim? Karena ilmu aswad itu cabang dari linguistik. Terus juga ilmu yang menjadi dasar dari suatu bahasa. Balik itu. Jadi ilmu aswad itu ilmu dikatakan jadi ataupun qadim. Dikatakan jadi karena cabang linguistik. Dikatakan qadim karena sebagai dasar bahasa. Penggagas ilmu aswad ini kalau pada saat sekarang ini ya, jadi itu tadi. Sekarang apa yang dinamakan bahasa? Apa itu bahasa? Nah ini bahasa itu pengertiannya. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang tersusun dari beberapa kata ataupun beberapa jumlah yang memiliki makna. Yang sederhananya menurut Ibnu Jini, yang dinamakan bahasa itu ada bunyi yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menyampaikan tujuan. Berarti ada al-lughah, ya, ada as-saut, ada bunyi. Kalau al-lughah itu ini bunyi yang keluar dari seseorang untuk menyampaikan tujuan mereka. Itu. Kalau saut apa? Saut ini nih, alatul lafzi. Menurut Jahiz, saut itu bunyi itu alat ucap ataupun substansi rangkainya susunan kata. Gitu. Jadi lisan itu tidak akan bergerak, ya, kecuali harus ada bunyi yang ingin dikeluarkan. Ya kan? Maka dari sini kita bisa paham. Ada ilmu aswad. Nah, qadim. Ada yang jadi.
aswat itu terkait dengan lugu. Lugu itu menurut Ibnu Jimi suara atau bunyi yang disampaikan oleh seorang untuk menyampaikan tujuan. Sedangkan bunyi itu di sini dibilang alat ucap. Ternyata di samping ada fonetik atau ilmu aswat, kadang fonetik itu, ya, ini bahasa ini, fonetik, bisa disebut ilmu aswatil kalam. Jadi ilmu aswat itu bisa disebut ilmu aswatil kalam ataupun fonologi. Jadi fonetik itu ilmu aswatil kalam, bunyinya ucapan. Sedangkan fonologi bunyi bahasa. Ini beda ya. Ada fonetik, ada fonologi. Kalau fonologi itu terkait dengan bunyi bahasa itu sendiri. Sedangkan fonetik itu bunyi ucapan. Oleh karenanya fonetik ini lebih dekat pada ilmu lughah. Nah gitu. Fonetik itu lebih dekat pada ilmu murni, yaitu linguistik. Begitu. Meskipun ilmu lughah ini bukan bagian dari fonetik ini bukan bagian daripada ilmu lughah. Meskipun ini fonetik, istilah fonetik lebih dekat kepada ilmu lughah atau linguistik, tapi fonetik bukan bagian dari ilmu lughah. Begitu. Tapi masih ada keterkaitan. Jadi meskipun berbeda antara fonetik dan ilmu lughah, tapi fonetik ini lebih dekat pada ilmu lughah. Kalau linguistik itu umum. Kalau ilmu aswat atau fonetik itu lebih khusus. Kajiannya beda. Kalau ilmu lughah kajiannya lebih luas. Kalau fonetik ini kajiannya lebih sempit. Terkait dengan bunyi, khususnya bunyi bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kita pahami bahwa di sini kamu bisa lihat. Ya kan? Kan ilmu asal itu bunyi. Ilmu bunyi. Nah kalau kamu merhatiin bunyi itu apa kan? Di sini bisa dilihat. Ibnu Sina mengatakan bunyi itu apa? Bergelombangnya udara dan tertahannya udara karena kekuatan dan pukulan dari penyebab padam apapun. Itu kan? Bunyi itu kan gelombang yang dihasilkan dari kekuatan sehingga menimbulkan
bunyi. Nah, ketika kita mukul sesuatu itu kan sebenarnya ada udara yang tertahan. Maka keluarlah itu bunyi. Sama dengan berbicara. Ketika kita berbicara, ada gelombang udara yang tertahan, maka keluarlah itu yang namanya bunyi. Itu menurut Ibnu Sina. Sedangkan Ibrahim Anis di sini menolak. Tabiat zohir yang diketahui bekas. Tapi bentuk suara itu kita nggak tahu. Ketika saya bicara, ini zohirnya terdengar. Ada suara dari ucapan saya. Bentuk suratul saut, bentuk bunyi itu kita nggak ngerti. Nah, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, bunyi adalah kesan dari pusat saraf sebagai akibat getaran gendang telinga yang bereaksi karena adanya perubahan dalam tekanan udara. Jadi kalau dari definisi ini, jadi unsur utamanya di sini adalah adanya getaran. Ya, getaran apa? Di sini tentunya getaran udara. Ya kan? Jadi yang menggetarkan gesekan-gesekan yang ada di dalam rongga mulut kita itu, ya kan, menyebabkan terjadinya bunyi yang kemudian kita bisa dengar. Nah, ini pengertian bunyi menurut Ibnu Sina dan juga Ibrahim Anis termasuk di dalam bahasa Indonesia ini dijelaskan. Lalu dalam kamus bahasa Indonesia yang lain dikatakan di sini sesuatu yang kedengaran atau dapat didengar bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh benda atau binatang. Suara itu dihasilkan oleh manusia. Jadi ternyata dalam kamus ini, kalau dari benda atau binatang itu disebut bunyi. Sedangkan yang keluar dari manusia itu namanya suara. Jadi ternyata dari definisi ini, kita bisa membedakan pendapatnya Ibnu Sina, Ibrahim Anis, termasuk dalam satu kamus besar ensiklopedia, yang kedua dalam kamus. Cuma di penghujung di sini aneh juga ya. Bunyi yang dihasilkan oleh benda atau binatang itu dinamakan bunyi. Sedangkan yang dihasilkan, bunyi yang dihasilkan manusia itu namanya suara. Tapi pada intinya di sini bahwa bunyi itu satu adanya gelombang udara yang tertahan, terus di sini ada getaran udara. Dan bentuk suara itu ternyata tidak bisa dikira. Nah, ini contohnya mungkin ya. Bunyi itu yang dihasilkan oleh benda. Nah, sampai ke telinga kita. Maka bunyi yang dihasilkan dari benda ini, ya, ini kan berarti bisa disebut sumber bunyi. Sumber bunyinya dari sini, dari benda. Jadi untuk sampai ini bunyi ke telinga kita, dia memerlukan media. Nah, media tersebut bisa zat padat, cair, atau gas. Samping itu, bunyi membutuhkan waktu. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya ada petir. Nah,
biasanya ada tanda terlebih dahulu. Petir itu diawali dengan cahaya dengar yang namanya petir. Nah, itulah ada proses juga ternyata perpindahan dari sumber bunyi ke telinga manusia, dan itu tidak terlihat prosesnya, tapi secara ilmiah dalam ilmu aswat itu bisa dikaji ataupun bisa diteliti tentang perpindahan gelombang bunyi ke telinga manusia. Ya. Kalau kita kembali ke bahasa Arabnya di sini, nah, Afwan Ustaz, 3 menit lagi Zoom-nya habis Ustaz. oke. Kalau Zoom-nya habis, kuliahnya selesai gitu. Enggak Ustaz, maksudnya masuk lagi nanti. Oke. Baik. Kita lanjut sebelum berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ya Ustaz. Itu Kak jawaban. Apa kita tunggu saja sampai habis? 3 menit kan cepat. Berapa menit lagi? Dua. Jadi dapat kita pahami bahwa ilmu aswat itu menurut para ulama seperti ini akhirnya. Ya. Sebuah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari aspek tempat keluarnya dan cara dan proses kejadiannya dan sifat-sifatnya yang suara